Berikutnya, kalau Bapak Ibu tadi melihat di standar 2.3 di Sispena itu kami mengambil layanan menurut kelompok usia. Nah, layanan menurut kelompok usia ini pada Sispena mengambil datanya dari tanggal lahir peserta didik yang ada di Dapodik. Kemudian di aplikasi Dapodiknya bisa dilihat dari informasi peserta didik. Sini ada identitasnya, itu ada filenya nama, jenis kelamin, NISN, kewarganegaraan, NIK, nomor kakak, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor registrasi akta lahir. Nah, dari informasi tanggal lahir inilah nanti akan dikelompokkan usia berdasarkan secara sistem dan diinformasikan Sispena. Nah, ini satuan pendidikan yang akan menginput peserta-peserta didik yang ada di satuan pendidikan mereka. Kemudian akan dikirimkan ke Sispena. Selanjutnya terkait di standar 4 yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, berikut tampilan yang ada di Dapodik ya Bapak Ibu. Untuk yang tampil di aplikasi Dapodik itu Bapak Ibu bisa melihat di menu GTK, di mana di situ ada pilihan informasi guru dan pendik. Nah, untuk guru Bapak Ibu silakan masuk, bisa menginformasikan kesatuannya, diinputkan ke menu guru, kemudian inputkan nama-nama guru-guru yang ada di satuan pendidikan, kemudian pendiknya juga. Nah, untuk terkait guru ini setahu saya akan dilakukan verval dulu oleh tim Pusdatin. Nah, dari situ baru bisa dikirimkan ke Sispena. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu sudah melakukan update informasi guru di Dapodik tapi belum tampil di Sispena, itu kemungkinan belum diverval oleh Pusdatin ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada standar 5. Untuk standar 5 ini terkait ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik. Kemudian ada ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik ya Ibu. Nah, di sini ada di menu Sarpras. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di alat angkutan dan buku ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menginput informasi-informasi sarana-sarana yang ada di satuan pendidikannya. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Di tahun ini sesuai instrumen dan kerjasama antara BAN dengan tim task force atau tim peta jalan kalau tidak salah, kami sudah memutuskan ada 11 item yang bisa atau yang diakui oleh si badan akreditasi. Kalau Bapak Ibu dulu sarana itu misal rak buku, kursi siswa, meja siswa ini kita anggap akan ditampilkan di Sispena, tapi sesuai instrumen yang saat ini ada yang hanya masuk itu yaitu balok, bahan media dan alat pengembangan seni dan budaya, bahan media dan alat pengembangan keaksaraan, alat tulis, alat lukis gambar, kemudian ada bahan media dan alat main peran, kemudian bahan media dan alat memasak, ada bahan media dan alat pengembangan agama, kemudian pengembangan fisik motorik, kemudian ada lingkungan alam sekitar permainan luar. Nah, yang nomor 11 ini kalau tidak salah bahan buku bacaan. Nah, 11 item ini saja yang bisa masuk ke Sispena atau dianggap ada nilainya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebelumnya, di sini kalau kita lihat sarana rak buku, kursi siswa dan lain sebagainya itu tidak akan terchecklist di aplikasi Sispena kecuali 11 item yang sudah ditentukan. Nah, 11 item itu apa saja Mas? Gimana cara masukinnya Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu klik tadi di sini alat angkutan, kemudian tambah di sini ya tombol tambah, kemudian di sini sudah ada jenis sarana. Nah, jenis sarana ini silakan Bapak Ibu cari atau search, biasanya ya di satuan pendidikan operatornya mungkin sudah tahu karena sudah disosialisasikan oleh Dapodik. Di sini ada bahan media dan lain sebagainya.
Nah, tinggal diketik saja Bapak Ibu 11 item yang akan di-input kalau memang di satuan pendidikan itu ada. Kalau tidak ada ya tidak usah dimasukkan. Nah, kalau memang di sini sudah di-input 11 item, ini otomatis akan terchecklist di Sispena. Jadi satuan pendidikan tidak bisa menginput data-data tersebut di Sispena. Untuk di Sispena sendiri, ketika sudah terchecklist, silakan Bapak Ibu satuan pendidikan tersebut atau operator satuan pendidikan tersebut mengupload dokumen-dokumennya di Sispena. Jadi di Dapodik menginput datanya, kemudian di Sispena itu melakukan upload datanya atau sebagai bukti bahwa mereka itu mempunyai sarana-sarana tersebut di satuan pendidikannya. Kemudian terkait luas lahan atau di standar 5.2 ya Bapak Ibu prasarana masih sama menunya di Sarpras tapi masuk ke menu tanah dan bangunan. Nah, untuk informasi ini Bapak Ibu bisa menginput, mengklik tambah, menginformasikan jenis tanahnya apa, ukuran panjang, lebar, dan luasnya berapa. Nanti kalau memang sudah terisi, otomatis akan ditarik oleh Sispena untuk bahwa data satuan pendidikan terkait informasi tanah itu sudah ada di satuan pendidikan tersebut. Kemudian terkait ruang juga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menginput di menu ruang. Jadi di Sarpras itu 3 menu ini berfungsi semua ya Bapak Ibu, atau data-data yang ada di tanah dan bangunan, ruang, alat angkutan dan buku ini akan kita ambil ke data-datanya dan dikirimkan ke Sispena. Silakan Bapak Ibu juga tambah di ruang kelas, tambah ruang kelasnya seperti apa dan ukurannya berapa, silakan diinput di Dapodik. Nah, terkait aplikasi Dapodik juga kami sarankan Bapak Ibu menginformasikan ke satuan pendidikan itu memakai versi yang terakhir. Jadi kadang-kadang ada miss di satuan pendidikan, mungkin kalau kita lihat di sini ada versi 2021.f. Nah, ini setahu saya sih ini versi yang terakhir yang dimana informasi-informasi terkait alat-alat ini, sarana ini sudah ditambahkan di aplikasi Dapodik offline-nya. Jadi kalau satuan pendidikannya masih memakai memakai aplikasi versi sebelumnya, mungkin versi sebelumnya yang .e gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menu-menu nama-nama sarana ini tidak akan tampil. Jadi lebih baik satuan-satuan pendidikan tersebut mendownload aplikasi Dapodik versi terakhir. Mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu di halaman Dapodik, untuk aplikasinya cari yang versi terakhir. Kalau yang di paparan ini kami mencobanya di versi 2021.f. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Izin Mas Pian, kita ada mainan sedikit atau gimana nih Mas Pian? Silakan Mas Najib. Masih ada waktu ya Mbak Anggi sebelum kita tanya jawab. Mungkin gini Bapak Ibu, dari paparan yang sebelumnya, sebentar Bapak Ibu. Saya share linknya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu klik link yang saya kirim di chat. Ini bisa via handphone atau laptop Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Kita coba klik saja. Saya sambil lihat dari sini ya Bapak Ibu. Pak Najib. Ya Pak, gimana Pak? Boleh bertanya Pak Najib? Kita belum masuk ke tanya jawab Pak. Kita coba main quiz bentar. Nanti ada sesi tanya jawab setelah itu Pak.
Nah, Bapak Ibu bisa dibuka linknya. Loadingnya agak lambat. Linknya lambat ya, Bisa, Pak? Pak. Lambat. Nggak bisa. Tapi masih Bentar ya, Pak. muter-muter. Muter-muter aja, Pak. Muter aja nih. Masih muter-muter ini, Bapak. Sama-sama. Masih mutar-mutar. Belum bisa buka, Pak. Ya, saya pikir sinyalnya, tapi sinyal saya kuat kok. Enggak. Memang lagi munyer. Kayak muternya itu Mas Najib. Gimana ya, Bu ya? Aduh, Masih munyer terus. bisa muter-muter nih. Sabar, sabar. Hobi muter Mas Najib. Kayaknya gamenya memang muter-muter ya Mas Najib ya. Iya, nampaknya Gamenya gamesnya muter-muter. hanya Biasanya kadang muter-muter. ditanya nih, sispenanya kenapa muter-muter, Mas Najib? Nah, ini saya buat Sengaja nih. muter-muter juga nih. Sengaja. Meditasi. Kalian mau pertanyaannya muternya berapa kali itu, Mas Najib? Kayak nyeker ya, Tadi megang muter-muternya. Bu, kita disuruh fokus. Ya kayak gitulah dilihat terus asesornya. pusing. Iya, Bu, agak lambat ini, Bu. Mungkin servernya kepenuhan kali, Bu ya. Apakah ada yang sudah berhasil? Masih muter-muter? Kirain Mas Najib kayaknya memang hanya Sama disuruh ya. muter-muter aja. Ya, ini sama, saya muter-muter juga. Sengaja. yang hasilnya yang kuis ini ya, Pak? Pak Najib, tolong kirim ulangannya, Pak. Ini bukanya Oh, di udah. komputer. Memang game muter sih, Bu. Ini nanti tiba-tiba di layar Bapak Ibu nih tampil, Bu. Ntar, Bu. Tampilnya seperti apa? Masih muter terus, Mas Najib. Waduh. Kenapa, Bu? Udah, Bu. Enggak. Karena nanti tadi ada Mungkin- Pak Asep mau nanya-nanya, kita singkat aja, Bu. Saya sebenarnya cuma mau menampungkan ini, Bu. Kita lewat. Nah, dari pertanyaan kita, saya tadi di atas, Bu. Mungkin sekarang saya paparkan aja ya, Bapak Ibu ya. Biar nggak lama. Nah, mungkin masih ada yang ingat nih, Bu. Ketika pretest kemarin ya, Mas Bian ya? Ada pretest ya, Mas Bian ya? Butir yang terintegrasi dengan Dapodik pada penilaian prasyarat akreditasi PAUD dan PKBM. Nomor 3 Mas Najib. Tiga, Pak. Itu Mas Najib. Tiga. Nomor 3. Waduh, berarti udah untuk provinsi ini banyak Udah yang lulus ini, kalau Bu, ya. soalnya seperti ini Mas Najib. Kemarin yang Jangan jawab pada tiap- salah tiap- apa betul, Mas Najib? Saya salah, Bu. Kirain saya A betul. sudah dapat ilmu. Bukan nomor Saya baru 3, tahu, Bu. Cing. C. Satu. Oh iya. C bukan nomor 3. Tiga. Nomor Nah, 3. ini masuk lagi Kirain nanti saya jawab soalnya. nomor 1, Pak. Salah. Ternyata isinya C. Nomor 3. Waduh, di sini Kemarin nggak ada pertama C, Bu. jawab nomor 1. Karena belum dapat ilmu PKBM-nya. Berarti Kita kan dikeju- ini kan kita kan Dikejunya, sesuai Bu. pelatihan kita ya, Bu ya. Pak. Sekarang itu kita mau Masih coba muter-muter ya. Bapak Ibu yang dari PAUD mempelajari PKBM, yang dari PKBM mempelajari tentang PAUD gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, mana sekarang juga integrasinya juga lumayan banyak, berarti ya alhamdulillah banyak Bapak Ibu yang mengetahui yang mana integrasi dengan Dapodik itu butir-butir ya. Jadi ketika Bapak Ibu diundang gitu ya, mana yang butir-butir yang connect Dapodik itu, nah, apa saja. Berarti jawabannya nomor 1 ya, Bu ya. Nomor 3 Mas Najib. Nomor 3. Kalau nomor 1 itu kenapa ya, Bu? Satu yang salah maksud. Ini 81 Salah. di PKBM. Sama Bukan nih. itu. 81 tuh, Pak, yang salah. Itunya. Ya, bukan 81. Satu kurang Harusnya 8,3. Jawabnya nomor 3, Pak. Nah, betul. Ya, alhamdulillah di sesi yang batch kedua ini banyak yang benar ya, Mas ya. Benar yang benar Mas Najib. Ya, Yang benar. Jangan-jangan sudah Sudah dapat dapat ilmunya, ilmunya Pak. dari yang batch 1 ini. Apa wangsit mungkin Mas Najib. Ya, Baik, Bapak Ibu, terima makasih Mas kasih Najib. atas Jadi ini waktunya. sudah ada Kembali beberapa kepada pertanyaan Mas nih Mas Najib. Ke saya aja Mas Jadi Najib. keluar ya Yang Mas tadi masih Najib. muter terus, Mas Najib. Ya, tadi tutup yang aja, tadi Mas sudah Najib. ditutup aja Bu, yang tadi. Tutup Bu. aja ya. Ya, Tutup yang Apa? tadi. ya. Yang tadi Ini- ditutup, Pak. Ya, betul Bu. Ini Mas Apa Najib. ditutup yang tadi ya, yang muter-muter. Ya, betul Iya, Bu, Bu. Nanti ditutup kelamaan aja Bu. muternya pusing kalau Ibu. Oke.
Udah ditutup. Bapak Ibu, kita masih Ini punya lagi masih muter-muter sesi. gimana Mas? Suruh nutup. Alfian boleh bertanya Pak Alfian? Ya, nanti saya Ya. atur ritme Izin bertanya Bapak Ibu, ya. kita lanjutkan mungkin ke sesi tanya jawab Tanya yang jawab, akan ya. dipimpin oleh Mas Pian, Bapak Ibu. Ya. Nanti Mas Pian Jadi- menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama ini ada pertanyaan di grup dulu Mas Najib di chat Zoom. Jadi untuk yang pertanyaan pertama kaitannya bagaimana sinkronisasi antara Dapodik antara Sispena dengan EMIS. Jadi mungkin Mas Najib bisa disampaikan juga kaitannya sinkronisasi PPA ini untuk di level EMIS. Nah, nanti untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nanti bisa raise hand. Nanti saya akan persilahkan bagi yang sudah raise hand pertama. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijawab dulu Mas Najib kaitannya Sispena dengan EMIS. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat saja Mas Najib? Gitu. Insya Allah sehat Mas Pian. Terima kasih Mas Pian. Memang ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita di bawah Kementerian Pendidikan itu ada PAUD, PKBM, yang baik TKKB ya Bapak Ibu ya, yang dikumpulkan di Dapodik gitu. Dapodik sekarang itu sudah gabung dengan Dapo PAUD Dikdasmen. Nah, dari Dapo PAUD Dikdasmen itu dikirim ke PDSPK atau Pusdatin. Dari Pusdatin rule-nya itu dikirimkan baru ke Sispena atau ke Banpal PNF. Nah, sedangkan kirain ada apa tuh, ada yang berantem ya Bapak Ibu ya? Sorry. Sedangkan yang dari EMIS ya Bapak Ibu ya, dari EMIS atau dari bawah Kemenak itu ada RA, kemudian ada PKPPS, di mana di tahun 2018 itu kita sudah mengajak kerjasama. Mungkin Bapak Ibu ingat di Rakornas itu malah kita MOU ya Mas Pian ya, MOU dengan Kemenak terkait pengiriman data yang dari EMIS ke Banpal PNF. Kalau mengikuti rule-nya Bapak Ibu, EMIS itu harus mengirim dulu ke PDSPK atau ke Pusdatin, sama seperti yang yang di Dapo PAUD Dikdasmen. Tetapi ada permasalahan dari EMIS sendiri untuk pengiriman data ke PDSPK maupun Pusdatin, yang akhirnya kita coba langsung bypass Bapak Ibu. Kita bypass langsung. Jadi yang di bawah Kemendikbud sendiri kita agak strict harus lewat Pusdatin, tapi untuk EMIS ini sudah kita kasih jalan pintas yang tidak perlu ke Pusdatin, tapi langsung saja kirim ke Sispena. Tetapi dalam perjalanannya mereka juga belum siap, ternyata Bapak Ibu belum siap data-data mereka untuk untuk kita pakai gitu. Itu untuk tahun 2018. Kemudian di tahun 2020 kita mengembangkan instrumen kita. Kita juga sudah informasi ke tim teman-teman di Kemenak. Kemudian di tahun 2021 ketika instrumen kita belum disahkan oleh Pak Menteri, kita sudah menginformasikan. Tetapi tim EMIS sendiri mungkin saya tidak tahu internal mereka seperti apa. Yang saya tahu itu antara EMIS RA maupun EMIS PKPPS itu berbeda. Terus tidak ada satu badan yang mengumpulkan data EMIS, data RA dan PKPPS yang jadi misalnya jadi wali data, yang kalau kita sebut ya di Pusdatin kita itu kita sebut wali data di Kemendikbud, di mana data-data Kemendikbud kalau kita butuhkan kita ngambilnya di Pusdatin. Nah, sedangkan di bawah Kemenak itu tidak ada. Jadi mereka punya EMIS RA sendiri, punya EMIS PKPPS sendiri gitu. Nah, akhirnya kita coba bypass juga tanpa sebenarnya ya kita sudah izin juga ke Pusdatin bahwa kita bypass langsung mengambil data di bawah Kemenak. Alhamdulillah diizinkan, tapi untuk sampai dengan tahun 2021 ini saja kita bypass. Tetapi permasalahan mereka terkait terutama sarana.
sarana-sarana itu mereka baru menambahkan ketika akhir bulan Agustus atau September. Itu baru mereka tambahkan di aplikasi mereka. Jadi pasti akan tidak akan tampil data-data sarana yang RA inputkan di EMIS kemudian dikirim ke kita itu tidak akan tampil karena mereka itu pun baru mengumpulkan data tersebut. Beda dengan di bawah Kemendikbud pasti sudah dilakukan. Begitulah masalahnya Bapak Ibu di EMIS yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu karena kita terus nih